Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Tapers, kembali lagi nih di podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Gimana kabar kalian? Masih pada semangat kan buat ikutin podcast-podcast menarik yang membahas topik menarik seputar teknologi pendidikan? Kembali lagi sama aku, Aulia Tata Maharani, yang akan menemani kalian bahas topik-topik menarik di teknologi pendidikan. Langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita. Ada dari Kak Raradita, mahasiswa dari Teknologi Pendidikan tahun 2019. Halo Kak, boleh dong disapa dulu teman-teman Tepers di rumah. Boleh kenalan dulu. Halo semuanya. Halo teman-teman Typers. Kenalin, aku Rara Dita. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya Rara. Dari 2019 B. Oke, siap Kak ya, kita bahas topik menarik hari ini seputar perbedaan pembelajaran online dan offline atau luring dan daring. Nah, menurut Kak Rara nih, kan semester depan masih dirundingkan nih sama pihak univ, masih dirundingkan sama pihak kampus. Nah, kita masih belum tahu apakah masih lanjut kuliah online atau udah bisa ke pembelajaran offline atau mungkin kita blended nih Kak ya. Nah, menurut Kak Rara, pembelajaran mana nih yang menurut Kakak nyaman buat dijalanin, nyaman buat seorang mahasiswa biar materi-materinya bisa masuk nih, pembelajaran online atau offline? Boleh dong sharing ke teman-teman. Oke. Makasih ya buat pertanyaannya. Ya, Kalau aku sendiri sih, aku sebenarnya lebih prefer ke offline ya, karena kalau offline tuh kita interaksi langsung, kita kayak ketemu dosennya langsung, dapat materi dari dosen langsung. Sedangkan kalau offline kita sehari-harinya natapnya ke layar, dan kadang kalau offline tuh ngebosenin gitu, karena natapnya layar-layar lagi. Tapi kalau, kalau online. Kalau offline, kita tuh bisa kayak interaksi langsung gitu loh sama temen, antar temen, terus bisa ketemu dosen, berdiskusi langsung pada saat pembelajaran, kayak gitu sih. jadi kalau online tuh ngerasa kuliah sendirian gitu Kak ya, cuma natap layar, terus nggak ada teman-teman buat sharing gitu. Selanjutnya gimana nih buat Mbak Rara? Rasanya kan Kak Rara kan masih sempat ngerasain kuliah offline nih, terus tiba-tiba ada pengumuman disuruh kuliah online, kuliah daring dari rumah. Nah, gimana nih Kak perasaannya setelah ada peralihan itu? Oke. Pertamanya kita seneng nggak sih waktu ada libur? Kayaknya semua angkatanku tuh seneng gitu, kayak, wah libur nih, nggak kuliahnya nggak masuk gitu, bahagia banget. Tapi setelah kita jalani tuh tiba-tiba syok gitu, kuliah sendirian, natap layar, kadang juga apa ya, semangat tuh kurang kurang terbakar gitu buat belajar karena kembali lagi dari yang tadinya kita offline, ketemu sama temen-temen, bisa sharing, ketemu dosen, kita langsung interaksi langsung di dalam kelas pembelajaran, terus tiba-tiba kita cuma duduk di satu tempat, mantengin layar telepon, mantengin layar laptop, kayak gitu tuh syok banget kalau menurut aku ya. Tapi awal-awal pasti seneng, temen-temen semuanya seneng gitu, karena asik nih, nggak masuk kuliah nih, libur nih. Tapi ternyata lama-kelamaan agak bikin stres juga ya, kalau lama-lama interaksinya sama laptop, sama HP kayak gitu. Iya kan, bosen juga Kak ya tiap hari di rumah. Terus kalau kalau offline mungkin mungkin teman-temannya Kakak mungkin suka kalau online nih nggak perlu pagi-pagi berangkat ke kampus terus capek-capek pulang. Sekarang bisa dari rumah. Ternyata lama-lama bosen juga. Nah, menurut Kak Rara nih, kuliah offline Bener tuh bener bener. kuliah offline tuh enaknya apa aja sih selain bisa berinteraksi langsung sama teman-teman sama dosen? Enaknya kuliah offline ya? Hmm. Iya. Kalau menurut semuanya itu ada plus minusnya ya, baik online maupun offline. Kalau enaknya offline tuh, selain berinteraksi tuh kita kayak ngerti gak sih? Tetap
cenderung ke interaksinya sih, karena kita membutuhkan itu, kalau menurut aku. Kita membutuhkan interaksi antar makhluk hidup, kita butuh bertukar pikiran, kita butuh bertukar pengalaman. Terus kita juga bisa ngerasain langsung gitu, caranya bersosialisasi di kampus tuh ternyata kayak gini nih, ketemu sama orang-orang hebat, ketemu sama dosen-dosen yang istilahnya wow banget menurut kita, yang kayak, wow ini nih bisa jadi role model gua nih, kayak gitu. Dan itu kita lihatnya real, nggak dari cuma dari layar aja, kita tahu beliau tuh sosoknya seperti ini, keren banget, terus ketemu lagi satu temen lagi. Yang paling utama kalau menurut aku adalah interaksi di sini. Karena kayak bosen gitu loh kalau kita cuma ngobrol sama layar, bahkan pernah nggak sih kalau kalian lagi online tuh, apa ya, teman-teman kalian tuh off cam semua. Iya, Jadi rasanya sering kayak banget. sendirian aja gitu. Mm, Kan jadi kayak kesepian dalam belajar. mm. Kurangnya Terus interaksi. Yang pertama enaknya offline itu kita bisa interaksi langsung. Kayak misalkan offline juga kita mau eksperimen, mau ngadain kerja kelompok, mau ngerjain tugas bareng-bareng itu lebih mudah dan lebih gampang. Terus mau mengakses fasilitas di jurusan atau di univ ya atau di fakultas itu kita lebih mudah karena mungkin jaraknya dari tempat tinggal di kos sama ke tempat kuliah, tempat kita di jurusan itu lebih dekat. Sedangkan kalau kita offline kan sekarang kan nggak boleh kan di kampus kan. Jadi mm, kita harus pulang ke daerah masing-masing. Nah, itu juga agak susah ketika nanti kita ada sesuatu yang perlu dilakukan di jurusan, di fakultas, di univ. Tapi kalau offline kan kita enak, deket gitu. bisa Itu sih maksimal gitu menurut Kak aku. ya. Penggunaan fasilitasnya Iya, yang disediakan itu kita bisa gunain secara maksimal. Jadi pembelajaran kita secara sehari-hari itu bisa maksimal, bisa pinjam-pinjam buku, terus kalau ada kesulitan juga bisa langsung tatap muka sama dosen-dosen, bisa langsung tanya. Kalau via online kan nge-WhatsApp dulu, terus belum lagi kalau beliau-beliau itu sibuk, belum lagi kalau ada beberapa dosen yang maaf agak gaptek gitu ya, kan agak susah gitu buat kita sharing-sharing buat kalau ada kesulitan. Nah, menurut Kak Rara nih selanjutnya, benar-benar. kenapa ketika daring dosen selalu mengusahakan biar kelasnya itu efektif? Emang kalau offline nih Kak ya, aku mau tanya, emang kalau offline kelas itu bisa efektif Wah, dengan kenapa? sendirinya atau gimana? Perbedaan kelas antara daring sama offline itu emang perbedaannya sangat signifikan kalau menurut aku. Kenapa? Ini aku ambil contoh langsung ke dosen-dosen TP ya. Di TP tuh, aku di kelasku terutama, kita tuh selalu diajak interaksi gitu sama dosen-dosen waktu pembelajaran berlangsung. Jadi kayak ngerasa tanyain satu-satu, ayo open mic gitu. Mungkin Mbak Rara bisa menjawab pertanyaan ini atau yang lainnya. Itu salah satu upaya dari para dosen-dosen untuk mengaktivitaskan Efektifkan. sorry, pembelajaran. Iya, itu. Salah satu itu usaha dari dosen-dosen. Nah, tinggal kembali lagi ke feedback-nya. Kalau kita kan waktu online gini kan mungkin ada yang kayak kendala sinyal gitu loh. Jadi mereka lebih prefer untuk tidak menyalakan kamera atau bahkan jadi lebih pasif dalam bersuara. Jadi kayak malas gitu gara-gara sinyal, mungkin kayak gitu. Padahal dosennya udah berusaha. Sedangkan kalau offline tuh udah bisa ketemu gitu. Misal nih, dosen mau ngajuin pertanyaan ke si A, langsung. Dia kayak langsung mau nggak mau harus berpikir, menjawab, dan langsung berinteraksi dengan dosen tersebut. Ya nggak sih? Soalnya kalau Iya, kadang pernah nggak? Mungkin teman-teman atau kita sendiri bahkan pernah ngalamin kayak waktu ditanya dosen gara-gara nggak siap, terus pura-pura aja ngelek sinyalnya gitu. iya, 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 benar, Jadi benar, kan benar nggak banget. efektif kayak gitu Mm-mm. belajarnya. Padahal dosen sudah berusaha agar pembelajaran yang dilakukan itu efektif kayak gitu. Iya sih, bener banget kata Mbak Rara tadi. Jadi kemungkinan dari teman-teman yang sebenarnya itu rajin, terus
lebih banyak bisa aktif. Terus karena terkendala sinyal itu tadi Kak ya, jadi males nanti aku on mic mana sinyalnya nggak bisa gitu. Jadi mereka itu rata-rata jadi kurang aktif lagi karena ada gangguan-gangguan tersendiri di kegiatan di pembelajaran online itu tadi Kak ya. Kalau offline kan enak, bisa langsung angkat Iya, tangan, bisa langsung ngomong tanpa ada kendala-kendala. benar. Tapi juga ada nggak enaknya juga kalau online ditanyain dosen masih bisa ada masih bisa buat ada waktu buat mikir gitu Kak ya. Kita masih bisa, iya masih bisa searching nggak sih kalau kita lagi Iya. bener-bener nggak merhatiin materinya gitu. Masih bisa tanya-tanya di grup apa. Kalau Semuanya ada plus minusnya. iya, kalau offline kan aku belum pernah ngerasain offline ya. Cuma aku kalau bayangin, waduh besok kalau offline gimana nih? Ada dosen terus tanyain, aku nggak bisa jawab, aku harus jawab apa gitu. Kan udah kebiasaan online, jadi kalau ditanyain, ya searching dulu. Terus nih Kak, Bener banget sih. perubahan dari pembelajaran offline ke online. Nah, secara kan Mbak Rara dulu pernah ngerasain pembelajaran offline nih. Perbedaannya, peralihannya dari offline ke online itu berat banget nggak sih Kak? Terus berat itu gimana? Dari segi apanya? Dari tugas kah? Atau dari kendala sinyal itu tadi? Atau dari kendala teman-teman buat diajak kerjasamanya jadi lebih susah? Atau gimana? Boleh dong sharing Kak? Iya, ini kalau bicara beratnya online nih, uh, terus mungkin terasa amat sangat berat untuk kita yang rumahnya di pedesaan ya, kita yang pelosok ya. Terutama aku sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu loh. Waktu kayak tadi ngedaring tiba-tiba dikasih tanya pertanyaan nih sama dosen, ih udah siap banget, ternyata waktu keluar suara tuh nge-lag suaranya kayak robot gitu, putus-putus, patah-patah, kan jadi kayak apa nih jawaban dari mahasiswaku? Mungkin dosen akan berpikir seperti itu. Ditambah lagi kita tuh kayak capeknya tuh ngerasa lebih-lebih gitu loh. Kita dari pagi kita sudah daring, kita sudah perhatiinnya di laptop. Terus nanti selesai daring kita kerjain tugasnya di laptop lagi, kayak hari-hari natap laptop nih. Mata nih jadi korban nih kayak gitu. Ngerasain gitu nggak sih kalau Iya. beberapa teman mungkin kita sering curhat-curhat kayak gitu. Terus kalau pas kelompokan situasi daring gini kan nggak bisa gitu kayak kalau misalkan offline anaknya nggak nyaut, ya apa langsung samperin ke kosnya, langsung samperin ke tempat nongkrongnya. Kalau daring gini kan nggak mungkin gitu loh. Kita chat dulu, telepon-telepon dulu, dan kadang pernah nggak sih kalau di kelompok tuh ada teman-teman yang suka ngeghosting, hilang gitu, hilang dengan sendirinya tanpa ada jejak padahal waktunya ngerjain kayak gitu. Mungkin ke koordinasi untuk mengerjakan tugas lebih berat lagi kalau kita daring kayak gini sih kalau menurut aku. Berarti kalau masih belum gimana ya? Intinya kalau pembelajaran dari ini kita jadi kurang bisa maksimal banyak gitu ya. Kalau offline kan kita bisa gunain fasilitas, bisa langsung tatap muka gitu Kak ya. Nah, menurut Kak Rara juga nih, pembelajaran online di TP nih, di teknologi pendidikan udah efektif apa belum? Menurut Kak Rara dari pihak jurusan ataupun dari pihak fakultas sendiri. Oke. Kalau dari pihak jurusan dan fakultas, aku lebih ke jurusan aja ya, soalnya dari jurusan tuh kita dapat fasilitas Zoom gitu loh. Jadi kayak waktunya kelas dari dosen-dosen yang mengajar mata kuliah tuh udah langsung nyediain link. Nih link buat besok perkuliahan ya anak-anak kayak begitu. Terus mereka udah efektif sih, kayak di WA grup tuh jalan. Kadang dosen-dosen tuh selalu memberikan suatu persoalan yang membuat kita untuk berdiskusi gitu. Terus apalagi ya? Banyak sih kayaknya sudah sangat efektif seharusnya, tapi kita kan kembali lagi ke input sama output ketika dari pihak TP atau fakultas sudah mengusahakan diberinya fasilitas seperti Zoom,
terus seperti adanya kuota subsidi seperti itu. Tapi ketika teman-teman mahasiswa seperti kita yang kehilangan semangat, jadinya agak hasilnya tuh kurang efektif gitu loh. Kesannya jadi kurang efektif, padahal mah dosen dan juga pihak jurusan udah keren banget nih, udah nyediain fasilitas-fasilitas, tapi semangat dari kitanya karena ya mungkin itu tadi karena ada perasaan bosen lihat layar terus, nggak ketemu teman, rasanya murung atau gimana atau susah sinyal kayak gitu. Jadi kesannya kayak agak nggak efektif gitu. Padahal mah udah efektif banget kalau menurut aku. Iya, apalagi juga kan banyak dosen-dosen yang pakai aplikasi-aplikasi pendukung belajar tuh kayak Edmodo, terus Google Classroom. Itu kan nggak semua dosen, tapi ada beberapa dosen yang berusaha nih menggunakan aplikasi-aplikasi belajar buat menunjang para mahasiswanya biar pembelajarannya itu lebih mudah. Jadi akses tugasnya itu lebih gampang, terus ngakses materi-materi misalkan ada PowerPoint yang di-share di Edmodo itu kan lebih gampang. Jadi mereka itu menurutku beliau-beliau itu udah semaksimal mungkin gitu Kak ya. Mereka biar mahasiswanya itu bisa akses materi-materi kuliahnya itu dengan gampang gitu sih. Menurut menurut kita sama nih Kak, udah efektif ya kalau dari kita, Bener. cuma dari mahasiswanya aja mungkin namanya juga manusia ya, pasti bisa bosan apalagi udah setahun nih natap layar terus nggak ketemu teman-teman. Terus menurut Kak Sama kok Rara, sebenarnya aku juga kadang bosen. iya sama. Selanjutnya nih, ciri-ciri pembelajaran efektif menurut Kak Rara itu apa sih? Apakah Kak Rara punya pandangan tersendiri atau gimana? Boleh sharing dong. Kalau aku ya, kalau aku tuh kalau daring gini kita bisa lihat efektifnya tuh ketika mahasiswanya itu paham dengan apa yang dia pelajari gitu. Sedangkan untuk kepahaman itu sendiri dalam prosesnya setidaknya adalah interaksi antar pembelajar dan pelajar kayak gitu sih. Oke, oke. Selanjutnya nih Kak, Eh, ini kan masih jadi perbincangan yang sangat-sangat rame nih di kalangan teman-teman tentang pembelajaran di semester depan. Kira-kira online atau offline masih jadi pertanyaan banyak orang nih ya. Menurut Kakak, apa Kak Rara itu setuju apa enggak sih jika pembelajaran semester depan ini ternyata masih daring lagi, masih online lagi, masih harus tatap layar lagi. Jika enggak kurang setuju, alasannya apa? Terus kalau setuju, alasan juga apa? Boleh dong sharing ke teman-teman. Kalau aku sih lebih ke 50-50 ya antara setuju dan tidak setuju. Kalau memang kondisinya dan situasinya belum memungkinkan untuk offline, untuk luring lagi, ya kita manfaatkanlah ke-online-an ini untuk berkembang. Soalnya kalau menurut aku ketika kita online tuh kita bisa melakukan banyak hal gitu nggak sih? Kayak bisa multitasking gitu loh. Pernah nggak sih belajar sambil ngerjain tugas yang lainnya, sambil kelas kayak gitu? Itu contoh yang buruk sih. Itu contoh yang buruk untuk dilakukan. Tapi itu salah satu kefleksibelan dalam belajar di era online Gitu ini, kayak. era daring ini gitu. Sedang ditambah lagi ketika kita belajarnya kan daring nih, kita nggak harus duduk rapi gitu dengan tegap mendengarkan materi gitu. Bahkan kadang ada dosen-dosen yang membebaskan kita untuk oke, kalian boleh searching ke situs-situs lain yang menyediakan materi itu lebih dimanfaatkan itu lagi sih. Misal memang kita harus online lagi gitu. Itu suatu hal yang positif yang bisa kita ambil ketika wah ternyata online lagi nih. Tapi kalau memang dirasa offline, protokol kesehatannya sudah sangat disiapkan, kesehatan kita sudah vaksin semuanya, mungkin aku setuju-setuju aja sih, karena kayak ada kan beberapa mata kuliah gitu yang kayaknya nggak begitu cocok untuk disimulasikan melalui daring, kayaknya kita harus offline nih, harus offline nih, kayak gitu. Eh, Soalnya jadi ada mata kuliah yang aku tempuh sekarang, iya. coba nggak apa-apa dilanjut aja Kak Rara. Iya.
Soalnya ada kayak mata kuliah yang aku tempuh sekarang tuh yang harusnya kita offline, tapi kita daring gitu, kayak micro teaching, itu seharusnya kan kita offline gitu, bisa ketemu, dosen secara langsung, nanti diawasi oleh dosen langsung kayak gitu. Tapi saat ini kita melaluinya dengan daring karena ya memang kondisinya belum memungkinkan untuk offline, kayak gitu sih. Jadi kalau online itu kembali ke pribadi mahasiswanya masing-masing Kak ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik mungkin atau malah mereka nggak bisa memanfaatkan. Contohnya itu kayak maaf nih kalau mungkin ada beberapa mahasiswa yang malah males-malesan nggak mau join Zoom-nya telat, terus padahal kan bisa join Zoom, terus kita dengerin, terus sambil kita ya kayak katanya Kak Rara tadi bisa multitasking, terus bisa ngerjain hal-hal lainnya. Ada juga yang kalau online mereka benar-benar disiplin banget, kayak mereka kuliah ya kuliah nggak bisa disambi sama yang lain itu juga ada, jadi tergantung sama masing-masing ke mahasiswanya itu tadi gitu. Terakhir nih Kak, sebagai penutup, Benar. boleh dong Kak Rara kasih kesan pesannya ke adik-adiknya sama aku nih yang belum bisa tetap muka atau sama calon-calon mahasiswa baru teknologi pendidikan Tepers di rumah yang kuliah mau masuk kuliah nih semester depan untuk bisa tetap semangat walaupun belum bisa tetap muka. Boleh dong kasih pesannya. Oh, oke. Lebih untuk ke semuanya sih kesan pesan ini juga untuk diriku juga. Lebih semangat lagi dalam belajar, jangan males-malesan walaupun situasinya lagi offline gini, manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini dengan sebaik mungkin. Mungkin salah satunya multitasking tadi, ketika kita lagi pelajaran dan kita disuruh masak sama ibu kita, ya belajarlah sambil motong sayur ya. Tapi itu salah satu bagian dari semangat. Kita harus semangat untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama dalam pembelajaran selagi masa nanti untuk teman-temanku semuanya dan untuk mahasiswa yang akan datang ketika pembelajaran diputuskan untuk online, janganlah bersedih, janganlah gundah, karena sesungguhnya banyak hal-hal yang indah yang bisa kita temukan ketika online. Sedangkan kalau untuk nanti misalkan kita diberi kesempatan untuk offline, jaga imunitas kalian, jaga kesehatan supaya nanti ketika kita sudah offline, kita dalam keadaan yang fit, kita bisa belajar dengan maksimal mungkin. Oke, terima kasih ya buat Kak Rara yang udah sempetin waktunya nih buat sharing-sharing tentang perbedaan antara kuliah online dan offline ke teman-teman Tepers di rumah. Dan kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman Tepers. Makasih ya Kak sekali lagi buat Kak Rara Dita dari Mahasiswa Teknologi Pendidikan tahun 2019. Akhir kata saya sebagai MC dari episode kali ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang masih stay tune buat masih tetap nonton nih episode-episode yang sangat menarik dari kita, dan juga mohon dari aku sama teman-teman buat tetap stay tune nunggu episode-episode terbaru dari kita dari podcast Teknologi Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tata.